Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Coach Andri. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan Dr. Andi, yaitu Dokter of Fisioterapi, untuk ngobrol tentang seputar cedera olahraga. Nah, bagi teman-teman yang punya masalah cedera olahraga, kalian wajib pantengin video kita kali ini. Oke? Halo, Halo, Kak. halo, Halo. halo. Apa kabar? Oke, baik, baik Andi. Oke, baru selesai praktek ini kah? Iya, baru kelar. Oke. Kak Andi boleh perkenalin diri dulu nggak? Maksudnya cerita Boleh. mungkin Hmm, banyak orang yang belum ngeh ya dengan yap. profesinya Kak Andi ini. Oke, oke. Perkenalin semua, nama saya Andi Widjajaya, saya dokter of fisioterapi. Jadi, mungkin dari gelarnya suka agak ngebingungin. Soalnya, kalau di Indonesia, dokter itu cuma buat medical doctor. Cuma buat dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Ini kok suaranya Yes. gema banget ya? Bentar. Sorry. Suara saya gema atau gimana ya? Halo? Halo, suara saya Oke, gema better. atau gimana? Oh enggak, Oke, the better. Ya. Jadi tapi oke. kalau di luar dokter itu istilah besar yang bisa digunakan untuk banyak profesi. Jadi profesi saya Oh. adalah seorang fisioterapis, tapi ya kalau di sono di luar negeri ya tetap namanya dokter Andi. Tapi ya bukan medical doctor, tapi emang fisio as a profession. Oh, I see. Yes. Oh, Yes. jadi Kak Andi ini lulusan dari luar berarti ya? Betul. Oh, pantas. Betul. Oke. Jadi memang kayak ibaratnya kalau di Indonesia dokter tuh kan cuma dua, dokter biasa sama dokter gigi. Oke? Iya betul. Kalau di luar negeri itu bisa ada dokter biasa, dokter gigi, dokter kaki ada sendiri, dan fisio itu juga masuk dokter juga, dokter of physical therapy, dokter of chiropractic. They are Oh, ya doctors benar. tapi bukan medical doctor. Jadi ya agak beda memang. Oh, I see. Oke. Jadi so what I do yang saya lakukan, saya itu menangani segala macam cedera yang berhubungan dengan movement atau gerakan. Jadi kalau ada sakit di tangan, di pinggang, di leher, di satu badan yang berhubungan dengan gerakan atau sports, saya bisa ngebantu dengan cedera itu. Kurang lebih gitu sih. Oke. Oke, berarti nanti kalau bagi teman-teman yang pengen konsultasi lebih lengkap lagi, mungkin bisa booking waktu dengan Bisa Kak banget. Andil. Bisa. No, kalau saya baca-baca sempat bisa online langsung juga ya? Bisa. Kalau di luar Jakarta bisa online. Tapi nggak Oke. untuk semua kasus, cuma untuk beberapa doang. Soalnya agak susah. Oke. Nah, Oke Kak Andi. Jadi ya. malam hari ini kan kita mau bahas nih. Kita bahas kalau di TikTok agak ringan aja ya, karena Iya, santai. follower saya masih kebanyakan sekitar tentang diet, nurunin berat badan. Tapi Ngerti. udah lumayan banyak juga nih, udah mulai tahu olahraga ini penting nih, dan Ngerti. beberapa pertanyaan tentang olahraga itu udah mulai masuk. Contohnya kayak mereka ngerasa ini pegel-pegel, ini normal nggak ya? Atau ini kok nyeri ya? Nah, jadi mereka itu kadang nggak bisa ngebedain itu Kak Andi. Ngerti. Nah, ya, jadi kira-kira kalau secara sebelum kita bicara tentang cedera dan olahraga nih, ada juga Betul. mitos yang bilang juga, bukan mitos, saya nggak tahu mitos atau fakta, apakah benar kalau cedera olahraga itu cuma karena kurang pemanasan? Benar nggak sih kira-kira? Bukan cuma, tapi salah satunya penyebabnya bisa itu. Itu penyebab salah satunya. Oke. Jadi sebenarnya semua cedera olahraga itu penyebabnya adalah beban yang terlalu besar yang Anda berikan pada otot, sendi, atau suatu bagian tubuh. Ketika beban yang Anda berikan terlalu besar untuk sendi tersebut, untuk kapasitasnya. Ibarat Anda punya koper atau tas. Tasnya cuma bisa ngangkat 20 kilo. Terus Anda masukin barang 30 kilo. Tasnya jebol. Sama dengan Betul. badan Anda. Jadi hampir semua cedera Ah, olahraga itu beban yang berlebih. Nah, beban yang berlebihnya itu bukan berarti cuma angkat beban doang. Misalnya, kalau Anda landing nih, lagi lompat terus landing, mendarat. Terus yes. mendaratnya kakinya masuk ke dalam atau kakinya kayak kepeltek gitu. Nah, Yes. itu meskipun nggak pakai beban, tapi beban untuk sendi yang kepeltek tersebut itu besar. Jadi cedera juga gitu. Oh, I see. Jadi Oke. Jadi sebenarnya karena banyak juga sih yang nanya seperti itu ya, mereka berpikir bahwa cedera itu sebenarnya karena kurang pemanasan aja gitu. Jadi saya pingin Ngerti. sih
teman-teman di sini tuh biar tahu, oh ternyata cedera itu bukan karena bukan nggak sesimpel itu ya, bener ya? Betul, nggak Ya. simpel itu. Banyak banget penyebabnya. Banyak banget. Oke. Hmm, Oke. betul banget. Kalau seumpamanya nih, kalau Ya, bedanya apa sih secara mendasar kalau seumpamanya cedera itu kayak apa sih? Terus kalau DOMS itu bedanya kayak apa sih? Kalau pegel-pegel biasa itu bedanya secara mendasar gimana sih? Oke. Kalau mungkin ada lumayan banyak perbedaannya, tapi salah satunya itu adalah kalau DOMS itu kan delay onset muscle soreness, atau ibaratnya pegel-pegel setelah latihan lah. Pegel-pegelnya itu sesuai dengan namanya delay. Jadi mungkin biasanya pegelnya itu bisa baru 2 hari atau bahkan 2-3 hari setelahnya gitu. Atau bahkan sehari setelahnya juga bisa, tapi biasanya 1-3 hari setelahnya. Itu ya pegel-pegel. Tapi ya ibaratnya kalau Anda langsung habis latihan, terus habis squat nih, terus selesai squat, lutut Anda sakit, ya itu kemungkinan besar bukan pegel-pegel doang. Itu ya cedera gitu. Lalu kalau DOMS itu sakitnya di otot. Kalau cedera biasanya di sendi. Misalnya, gitu ya. Ini untuk secara garis besar ya. Misalnya kalau Anda ya pegel-pegel di paha kan pasti kan ya. Nggak ada orang pegel-pegel di lutut. Pasti kalau di lutut sakit gitu ibaratnya. Betul. Iya. Betul. Kurang lebih gitu. Misalnya kalau di betis, ya kalau pegel-pegel ya di betis. Kalau di ankle ya kemungkinan besar cedera gitu. Ibaratnya begitu sih. Oke. Ini pas ada yang pertanyaan masuk nih, Dok, ya KS. Ini kalau main skipping, tulang keringnya sakit, itu kira-kira cedera atau apa ya kira-kira? Nah, kalau biasanya seringnya. Ngerti. Jadi gini, sebenarnya pegel-pegel sama cedera tuh beda tipis. Beda tipis kenapa? Jadi gini, kalau pegel-pegel doang, itu berarti beban yang Anda berikan itu ibaratnya agak terlalu berat untuk ototnya sekarang, tapi terlalu berat tapi nggak sampai cedera. Oke. Jadi kalau dibilang skipping terus tulang keringnya sakit, itu kemungkinan besar ketika ngelompat itu yang nahan beban di tulang kering. Jadi kalau bisa landingnya soft biar nggak sakit. Jadi kalau landing jangan digubrak gitu, pelan-pelan. Kemungkinan besar itu doang. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ya kadang-kadang orang juga bingung juga, ini kayak pegel doang, apa ini cedera. Tapi salah satu indikasi lainnya mungkin waktu juga, dalam arti kalau cuma pegel-pegel, mestinya 3 hari juga hilang, 3 sampai 5 hari pas pegel-pegelnya. Tapi ya kalau cedera bisa seminggu, bisa nggak hilang gitu. Gitu ya. Oke. Dan jadi kita udah mulai paham ya, maksudnya bedanya cedera dengan DOMS itu sendiri ya, Dok. Betul. Terus yang saya ingin tanya lagi nih, Dok, kalau seumpamanya kan ada orang ya, umpamanya dia baru kenal olahraga nih. Iya. Jadi dia itu kayak agak bernafsu ya. Maksudnya bernafsu tuh gini, karena dia pingin nurunin berat badan dengan cepat. Terus dia berolahraga setiap hari. Pada dasarnya dia nggak pernah olahraga nih, atau dia udah lama nggak olahraga. Terus tiba-tiba dia olahraga, terus dia berpikir saya pingin nurunin berat badan dengan cepat. Itu boleh nggak sih kira-kira kalau olahraga setiap hari, kalau dari sisi ilmunya itu boleh nggak sih kira-kira, atau bisa meningkatkan risiko cedera atau gimana? Jadi mungkin kita bisa pakai prinsip tadi, cedera itu disebabkan oleh ketika tubuh Anda tidak bisa menahan beban yang Anda berikan, atau kapasitas beban itu melebihi dari kapasitas tubuh Anda. Jadi sekarang kalau ibaratnya orang umur 18 tahun, anak baru masih muda, dia mau dari nggak pernah olahraga seumur hidup, tiba-tiba langsung olahraga setiap hari. Ya tentu resiko cederanya ada, tapi ya dia masih muda gitu. Kemungkinan masih muda, ya resiko cederanya nggak gede-gede banget. Tapi tentu dengan olahraga setiap hari, resiko cederanya tinggi. Tapi ketika kita ngomong sekarang kalau umur 50 tahun kayak gitu, itu udah pasti cedera gitu. I see. Jadi semakin Anda tua, tentu saja kapasitas tubuh, recovery tubuh, metabolisme segala macam bakal makin lambat gitu. Benar. Jadi sekarang kalau dibilang apakah olahraga tiap hari rutin itu bisa meningkatkan resiko cedera, bisa banget kalau
programnya nggak bener. Kalau maksain tiap hari, harus ngangkat berat, harus sampai capek, tentu saja nggak bagus itu. Paling tahan 2 bulan, 3 bulan, terus drop. Benar, 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 benar. Dan Iya, cederanya itu iya. bukan pas minggu pertama, bukan pas 2 minggu pertama kenceng-kenceng, ya paling kayak sebulan pertama itu yang biasanya habis sebulan baru cedera biasanya, bukan nggak langsung juga biasanya kalau gitu. Iya, 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 iya. Most cases kayak Saya, gitu sih. hmm, saya ingat banget dulu saya awal-awal lari ya dok ya, lari. Jadi saya dulu sering banget lari, saya senang banget lari ya. Jadi biasanya cuma lari 3 kilo Ya. dan itu pun santai. Terus tiba-tiba saya dikenalin dengan komunitas lari, terus saya Ya. lari terus dengan intensitas tinggi almost every day dan hamstring saya yang kena. Nah, ya, Yes. ya. Ya, jadi saya karena tadi dokter Andi ngomong masalah itu, saya jadi kepikiran, oh berarti itu sih sebenarnya penyebabnya ya, bener ya? Bener. Jadi kalau dalam kasus itu, kan jadi misalnya, kan jadi bilang lari tiap hari. Jadi sebenarnya bebannya kan sama terusnya larinya, tapi Anda tidak memberikan waktu yang cukup untuk badannya recover. Yes. Jadi kayak dihajar terus, belum recover, dihajar lagi, belum recover, dihajar lagi, makin lama makin drop, makin jadi cedera, gitu sih kurang lebih. Ya benar. Nah, jadi emang cedera itu bukan, jadi ada 3 penyebab utama cedera. Satu adalah bebannya terlalu besar, dalam arti Anda nggak pernah squat, tiba-tiba langsung squat 100 kilo gitu, pakai beban berat, cedera. Yang pertama. Yang kedua adalah bebannya nggak berat, tapi bebannya terus-menerus sehingga badannya nggak bisa recover. Kayak tadi contoh Anda lari tiap hari, kalau cuma seminggu nggak apa-apa mungkin, tapi kalau Anda lanjutin terus 3 minggu, badannya nggak recover, lama-lama dia cedera lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling sering ini, bebannya nggak berat dan nggak terus-menerus, tapi kondisi Anda lagi kurang fit. Misalnya Anda kurang tidur hari itu, Anda belum makan sama sekali, pagi-pagi bangun larinya kayak biasa padahal nggak lebih banyak, nggak gimana, terus cedera. Terus kadang-kadang orang bingung, kok lari segini cedera padahal biasa nggak apa-apa. Tapi terkadang mereka lupa, oh kemarinnya gue nggak tidur, cuma tidur 1 jam gitu misalnya. Nah, itu sih 3 penyebab utama cedera. Beban yang berat, bebannya nggak berat terus-menerus. Yang ketiga, bebannya biasa, tapi kapasitas tubuh Anda menurun. I see. Oke. Bener banget. Oke. Ya, kalau seumpamanya kita udah ngalamin cedera nih, ngalamin cedera, kira-kira kalau setahu saya, kalau dulu ya, saya kan sempat baca Instagramnya Dokter Andi juga nih. Kalau setahu saya, maksudnya saya update ilmu lagi. Kalau cedera itu penanganan pertamanya gimana ya? Kalau nggak salah saya dulu, kalau saya belajarnya dulu adalah teknik RICE. Betul. Rest, ice, compress, and elevation. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ada nggak teknik yang baru, ataukah memang beda lagi, dok? Boleh sebenarnya cerita? Semuanya nggak ada yang salah, tergantung dari tujuan yang Anda ingin capai. Misalnya gini, jadi kan mungkin di yang lebih banyak orang kenal tuh yang RICE ya, rest, ice, compression, elevation. Tapi sekarang itu terkadang mereka tidak menyarankan rest dan tidak menyarankan ice lagi. Kenapa? Mari kita bahas. Kalau rest, jadi orang kira dulu, ketika cedera, Anda mesti istirahat biar cederanya sembuh. Tapi, logikanya gini, ketika Anda cedera tadi, ibarat koper 20 kilo, Anda taruh 30 kilo, kopernya jebol, oke? Yes. Kalau Anda cuma diemin koper yang nggak Anda benerin, ya kopernya nggak bisa, yang nggak bisa ngangkat 20 kilo lagi gitu, mesti dijahit atau ditambal. Sama dengan bagian tubuh Anda. Ketika bagian tubuh cedera, pasti kapasitas atau kekuatan bagian tubuh tersebut bakal berkurang. Kalau Anda cuma diemin doang, kapasitasnya nggak, sembuhnya lama, dan terkadang bisa nggak sembuh kayak normal kalau cederanya parah. Maka dari itu orang kalau habis cedera parah, pemain bola segala macem, mereka mesti rehabilitasi dulu, baru bisa main. Kenapa mesti rehabilitasi? Sebenarnya kebanyakan kasus bukan gara-gara sakitnya, tapi gara-gara kekuatannya belum balik, powernya belum balik. Jadi makanya sekarang kalau habis cedera, itu disarankan bergerak sebisa mungkin, tapi kalau sakit tentu saja jangan dipaksa. Oke. Tapi ya misalnya kalau emang cedera parah banget, misalnya benar-benar nggak bisa jalan, ya jangan dipaksa jalan, ya istirahat aja nggak apa-apa.
tapi coba digerakin di ranjang gitu, misalnya kiri kanan, misalnya gitu. Oke. Jadi Iya, iya, bagian iya. tubuh yang tidak sakit dan bisa digerakkan, gerakan terus. Bagian tubuh yang sakit, nggak apa-apa, santai aja, jangan dipaksain. Mungkin itu untuk yang rest ya. Nah, kalau untuk yang ice, jadi teorinya gini sih sebenarnya. Es itu secara garis besar, es itu bagus untuk pain relief, untuk ngurangin sakit. Jadi kalau misalnya Anda lagi main bola, aduh sakit, ya udah kompres es terus bisa main lagi. Soalnya es itu fungsinya untuk mengurangi rasa sakit, bukan untuk mempercepat recovery. Itu aja sih yang mesti dimengerti. Oke. Jadi kalau Anda Oke, mau oke. pakai es, ya kalau untuk ngurangin sakit doang nggak masalah. Tapi tahu Hmm. kalau es itu nggak mempercepat recovery Anda, malah bisa memperlambat. Kenapa? Karena gini, untuk recovery, misalnya bagian tubuh cedera. Bagian tubuh yang cedera tersebut membutuhkan nutrisi-nutrisi dan aliran-aliran darah ke tempat yang cedera tersebut. Biar sel-sel Ya, imun betul. datang, biar cepat sembuh. Ketika Anda Betul. pakai es itu bisa memperlambat peredaran darah ke suatu bagian tubuh. Jadi yang ada, bukannya cepat nutrisinya dimasukin biar cepat sembuh, jadi lambat. Jadinya makin lambat. Itu dia. Jadi sebenarnya sekarang apakah boleh di es? Ya kalau tujuannya untuk ngurangin sakit, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuan Anda untuk mempercepat recovery dan sebenarnya nggak terlalu sakit, nggak usah di es. Oke. Ya, Jadi kurang lebih. tergantung kondisi lagi ya. Kalau memang Betul. nyeri banget, Es nggak apa-apa, betul. mungkin bisa ya. Betul, betul, Oke, 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 betul. oke. Mm-mm. Kalau yang masalah compression gimana itu, Dok? Rise. Compression, kalau dari segi compression sampai sekarang juga masih ada sih, masih disarankan untuk compression. Jadi sebenarnya compression itu kalau dari segi teorinya, dari segi jurnal-jurnalnya, mereka bilang compression dan elevation sebenarnya belum ada bukti signifikan bahwa hal itu bermanfaat, tapi karena compression dan elevation itu nggak ada side effect-nya, nggak ada efek negatif, jadi ya mereka saranin aja terus. Karena biasanya dengan compression itu bisa membuat jadi lebih nyaman lah gitu. Benar, benar, benar. Ya, Kalau ya. es dihilangin, karena yang tadi aku bilang, kalau Anda pakai es, itu sebenarnya recovery diperlambat. Makanya jadi nggak disaranin. Jadi ya. Tapi kalau emang bener-bener sakit atau enggak, biasa ini es itu buat ke kayak misalnya atlet-atlet lagi di lapangan, misalnya lagi tanding bulu tangkis, terus sakit, ya mau nggak mau mesti diesin, kalau nggak bisa main gitu, WO. Nah, makanya. Kurang Oke. lebih gitu. Oke. Berarti kalau es itu memperlambat recovery, berarti kalau air hangat itu bisa mempercepat recovery, ya nggak sih? Teori terbarunya seperti itu. Jadi, iya, jadi air hangat, nggak usah air hangat, yang hangat-hangat itu bisa mempercepat peredaran darah ke daerah yang cedera. Jadi mungkin satu konsep yang mesti diubah lagi itu adalah bengkak. Orang kira, oh bengkak ini nggak bagus, bengkak itu jelek. Jadi bengkak itu sebenarnya dia dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak. Jadi bengkak adalah pertanda badan Anda itu masih cedera dan masih dalam tahap recovery. Bengkak adalah pertanda tubuh mengirimkan darah ke daerah tersebut biar recovery-nya cepat. Jadi jangan khawatir sama bengkak. Bengkak itu cuma tanda masih belum sembuh gitu doang. Gak usah khawatir. Gak usah dikurangin, gak usah dicepetin. Nah, jadi kalau dari teori tadi ya air hangat bakal lebih bagus untuk mempercepat recovery. Tapi ya sekarang juga belum ada studi signifikan yang bilang, oh kalau air hangat pasti lebih bagus. Enggak, belum ada juga. Nah, yang pasti movement helps. Pergerakan itu bakal membantu. Berarti istilahnya meskipun cedera, movement itu juga tetap harus ya istilahnya ya. Bukan berarti kita ada orang yang mungkin berpikir bahwa aku cedera nih, padahal cederanya nggak seberapa, masih bisa bergerak, tapi mereka diemin aja deh, kita istirahat aja. Nah itu yang kurang baik ya berarti sekarang ya. Dibilang kurang baik juga enggak, tapi itu tidak optimal untuk recovery. Let's just say, nggak optimal. Paham. Ya. Jadi enggak. Padahal kalau bergerak sembuhnya bisa dalam 1 hari. Kalau Anda nggak gerak sama sekali, sembuhnya bisa seminggu gitu. Ibaratnya gitu. Oke.
Bener-bener. Oke, ini juga jadi satu apa ya? Karena mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu fisioterapi atau mungkin yang baru mulai olahraga, kalau dulu ya, maksudnya saya pertama kali cedera, saya pasti nyarinya, maksudnya saya bukan mendeskripsikan satu profesi ya, dok ya, saya nggak mendeskripsikan. Cuman kira-kira kalau pijet itu kira-kira sebenarnya benar-benar ngebantu nggak sih? Pijet itu untuk umpamanya, karena mostly orang Indonesia pasti berpikir ini ku nyeri loh, pasti dia nyarinya tukang pijet. Kira-kira itu kalau katakan ya bukan katakan cederanya di otot ya, katakan cederanya di otot bukan di tulang atau di sendi, kira-kira pijet itu memang beneran ngefek nggak sih, bisa bantu nggak sih? Dibilang pijet itu ngefek, tapi ya gini, pijetnya itu ngefek. Tapi masalahnya pijetnya harus di tempat yang benar dan di otot yang benar. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau banyak juga yang nanya, dok kalau cedera boleh dipijet gak sih? Jawabannya adalah kalau dari saya itu dipijet tuh kayak main judi 50-50. Kalau tukang pijet di tempat yang benar itu bisa sembuh. Tapi kalau di tempat yang salah bisa makin sakit. Gitu aja. Bener bisa sembuh. Oke. Jadi gini, ketika terjadi cedera, yang biasanya terjadi adalah otot-otot di sekitar bagian yang cedera. Jadi misalnya Anda cedera lutut nih, aduh lutut saya sakit. Biasanya terjadi otot-otot paha atau quadricepsnya itu bakal jadi kencang untuk melindungi bagian yang cedera tersebut. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya dipijit di bagian yang tepat, itu bagus. Nggak masalah. Bahkan dokter segala macam juga biasa kalau kayak gitu mereka kasih obat yang namanya muscle relaxant buat ngelemesin otot, which is sama aja kayak dipijat gitu maksudnya. Jadi kayak pijat ngaruh jika dilakukan di tempat yang benar ya. Itu sih paling. Dan problemnya kebanyakan juga nggak tahu kan, istilahnya mereka main pijat aja. Jadi ya itu problemnya ya. 50-50. Kalau sembuh ya bagus, kalau kagak ya nasib. Oke, berarti kalau karena saya juga berpikir ya dok ya, jadi saya kalau dulu misalnya saya cedera, saya dipijat juga, maksudnya saya bawa ke fisioterapi itu dipijat juga. Saya pikir ada juga yang bilang nggak boleh pijat, tapi kok fisioterapi kok bisa pijat, maksudnya bedanya apa gitu loh. Saya kan dalam hati berpikir ya, kalau kita udah cedera olahraga bedanya apa sih? Apakah sebenarnya apa beda sama tukang pijat biasa? Karena kan mungkin beberapa tempat, maksudnya di beberapa tempat mungkin masih belum tahu fisioterapi itu. Betul. Mereka masih berpikir bahwa fisioterapi itu untuk rehabilitasi dari stroke, masih kebanyakan seperti itu sih, untuk penyakit sih. Nanti. Jadi sebenarnya kalau ditanya kayak kalau pijatnya fisioterapi sama pijatnya tukang pijat sama apa beda? Jawabannya tergantung. Ada yang kalau cuma dipijit biasa ya sama, tapi gini, pijat itu adalah salah satu cara untuk ngelemesin otot. Oke? Ada banyak banget cara lain untuk ngelemesin otot, gak cuma dipijit. Banyak banget. Bisa pakai jarum, bisa pakai foam roller, bisa pakai massage gun, bisa disuntik, bisa pakai obat. Jadi banyak banget cara untuk ngelemesin otot. Dan pijat adalah salah satu cara yang mungkin identik dengan masyarakat Indonesia lah gitu lah. Tapi meskipun begitu, nggak semua cedera. Tadi kan saya bilang, jadi terkadang ketika cedera itu otot-otot di sekitar bagian cedera bakal jadi kaku, oke? Tapi nggak semua cedera kayak gitu. Di kebanyakan kasus bisa juga ketika cedera ototnya bukan malah kaku, tapi malah lemas. Itu bisa juga. Kalau kasusnya seperti itu nggak boleh dipijat. Kalau dipijat, tambah parah. Jadi mesti bisa diferensiate. Ini cederanya bikin ototnya kaku, apa bikin ototnya lemes. Kurang lebih gitu, secara garis besar. Oke, paham. Ya, tapi kadang-kadang juga bingung ya, kita kalau orang awam juga berpikir bedanya apa sih? Nggak bisa ngebedain gitu loh. Bener, agak susah ngebedain ini. Kecuali langsung ke fisioterapi sendiri dan tanya, ini nanti mereka yang akan menentukan ini bakalan dipijat atau enggak ya gitu kan? Ya, tapi jujur saya di sini saya juga nggak bisa ngomong mesti ke fisioterapi. Kenapa? Karena pengajaran fisioterapi sangat berbeda di Indonesia dengan di yang saya ajari. Jadi mungkin saran saya di sini, kalau ada cedera, ya pilihlah seseorang yang mengerti tentang olahraga atau cedera Anda. Karena kebanyakan fisioterapi juga
Banyak, saya bahkan berani bilang tukang pijit, coach, pelatih biasa, personal trainer, itu banyak yang lebih jago daripada fisioterapi, banyak yang lebih jago coach daripada dokter untuk masalah kayak gini loh. Banyak yang lebih jago, banyak yang lebih bisa. Ya, banyak. Karena ini emang bukan, ya kalau ibaratnya kayak ya dokter nggak pasti belajar ginian juga. Mereka bisa aja nggak ngerti sakit pinggang. Fisioterapi juga bisa aja mereka nggak ngerti ginian. Malah terkadang banyak coach atau personal trainer yang lebih jago dalam masalah ini gitu. Ya, Oh, oke. banyak. Oke. Jadi kayak nggak bisa ngomong ke profesi juga karena dari pengalaman saya di Indonesia terkadang coach banyak yang lebih jago, banyak yang lebih ngerti tentang ginian. Ya, makanya interesting banget. Interesting banget sih. Iya, benar. Iya. Oke, jadi sebentar ya dok ya. Jadi saya mau ngomong juga sama peserta di ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar olahraga, cedera atau apa, silakan boleh bertanya. Ataupun kalau dari dokter Andi yang sendiri ada, boleh juga. Nah ini kalau pertanyaan tentang diet atau apa, mungkin saya skip aja dulu ya, karena itu bisa nanti Iya. aja. Boleh. Iya. Nah ini ada juga yang bilang ini ya dok ya. Jadi kenapa ya kalau di dalam rumah mereka jalan kaki, telapak kakinya serasa kayak cuman tulang yang jalan gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak tulang yang jalan. Kayaknya beberapa orang tuh kalau sering yang kayak gitu ya. Ya itu penyebabnya apa ya itu ya dok ya? Kira-kira biasanya. Kemungkinan besar ketika di luar Anda terlalu banyak pakai sepatu yang supportnya banyak, yang sepatu yang tebal. Maksudnya gini, ibarat kalau Anda, kita kan bisa jalan sekarang nih. Kalau Anda sekarang saya suruh pakai kursi roda selama 1 minggu, jadi Anda nggak jalan, terus pas bangun dari kursi roda, kemungkinan besar bakal susah bagi Anda untuk jalan. Karena Anda pakai bantuan kursi roda nih. Kalau Anda jalan lagi pasti sakit lututnya pelan-pelan. Sama dengan sepatu yang tebal. Kalau Anda setiap hari seumur hidup bertahun-tahun pakai sepatu yang banyak supportnya, yang tebal, otot-otot telapak kakinya bakal males. Oh iya, oke, paham. Otot telapak kakinya bakal males. Terus Anda di rumah jalan nggak pakai sepatu. Kok ini sakit banget ya? Ya karena biasanya Anda pakai sepatunya tebal. Begitu di rumah tipis, ototnya males, bayangkan pakai sepatu tebal, sakit. Itu dia penyebabnya. Oh, oke. Jadi Berarti sama tanpa kayak disadari ya? Ya, betul. Jadi nggak sadar. Jadi balik lagi ke prinsip tadi. Jadi kan tubuh manusia itu pintar. Ketika Anda nge-gym, Anda angkat beban berat, Anda bisa tambah kuat, Anda bisa bikin otot. Tapi ketika Anda nggak nge-gym, Anda stop setahun nge-gym, ya ototnya berkurang, kekuatannya berkurang. Ketika Anda ngelakuin sesuatu, ototnya tambah kuat. Ketika Anda nggak ngelakuin sesuatu, ototnya jadi males. Sama dengan telapak kaki Anda. Telapak kaki ada otot. Kalau Anda nggak menggunakan otot telapak kaki, Anda pakai bantuan sepatu yang soalnya tebal terus, ya telapak kaki Anda jadi males. Ketika disuruh nggak pakai sepatu, sakit. Benar. Yes. Jadi itu berarti ada juga ya, maksudnya saya kan dulu juga teman-teman saya kan banyak pelari juga nih, Dok Andi. Jadi mereka itu, jadi sekarang itu lagi agak tren pakai sepatu yang memang solnya tebal banget. Mereka karena mereka suka untuk mereka termasuk long runners, jadi larinya suka yang jarak jauh. Nah kira-kira itu ada efeknya nggak sih kalau supaya cuman selalu pakai yang tebal terus itu? Apakah memang harus disesuaikan lagi atau gimana ya kira-kira? Biasanya sih kalau untuk begituan, yang saya saranin adalah ketika latihan pakai yang solnya tipis, ketika mau kompetisi baru pakai yang tebal. Jadi kan ibaratnya kayak sol tebal itu bisa mempercepat lari Anda, bisa ngebuat lebih nyaman gitu loh. Yes, betul. Tapi ya kalau lagi lomba tentu saja bagus. Dia jadi makin cepat larinya, makin gampang, makin efisien. Tapi kalau untuk latihan kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Ketika latihan kita mau menguatkan otot telapak kakinya. Kita mau menguatkan telapak kakinya, kita nggak mau manjain. Jadi kalau saran saya biasa kalau kayak gitu, kalau latihan ya jangan pakai yang solnya tebel. Tapi kalau misalnya mau kompetisi, baru deh sebulan 2 bulan biasain pakai yang tebel. Oke. Kurang lebih gitu.
Oke. Nah, dan ini balik lagi nih ke konteks karena sekarang kan lebih arahnya kita kan sekarang lebih arahnya mengarahkan orang untuk oke, kita lebih untuk olahraga di rumah nih salah satunya karena ada Betul, PSBB ya benar ya dok ya. betul, 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 betul. Nah, jadi kalau latihan di rumah, workout di rumah itu lebih baik memang kita nggak pakai sepatu ya. Kalau dari tadi dokter Randy cerita itu memang lebih baik nggak pakai sepatu artinya ya. Iya, dengan catatan jangan lompat-lompat. Soalnya biasanya orang kalau biasa pakai sepatu, terus tiba-tiba nggak pakai sepatu, terus lompat-lompat, itu beban yang diterima telapak kakinya kegedean. Lompat tuh kan impact banget. Yes, benar, benar. Jadi asal nggak lompat-lompat, dimulai mestinya aman. Itu aja. Oke. Kalau kita ngomong Oke. lompat beda lagi. Soalnya kalau lompat mau nggak mau ya mesti pakai sepatu yang lumayan tebel. Kalau misalnya dalam arti kalau misalnya lomba atau latihan ya mesti ada soalnya. Kalau nggak biasanya orang nggak bisa tolerate telapak kakinya. Oke, paham. Jadi kalau yang sifatnya melompat mungkin lebih baik pakai yang Betul. apalagi yang mungkin yang baru ya, karena ini kan kebanyakan teman-teman kita juga pemula ya, Betul banget. ya mungkin ada yang sudah ahli tapi nggak banyak, tapi lebih arahnya banyak yang pemula. Betul. Oke. Setuju. Oke. Nah, kira-kira nih kalau bicara masalah durasi nih dok, kira-kira orang kalau durasi olahraga itu apakah memang kalau di awal kan tadi cerita bahwa sebenarnya kalau setiap hari nih kalau setiap hari bisa meningkatkan resiko cedera. Betul. Kalau seumpamanya olahraganya optimalnya berapa kali sih seumpamanya bagusnya mungkin untuk recovery-nya bagusnya berapa kali seminggu untuk pemula banget nih katakan. Oke. Kalau untuk pemula banget kalau kita ngomong resistance training atau weight training atau olahraga biasa ya paling kita saranin tergantung umur juga sebenarnya, tergantung umur dan tergantung historinya dalam arti dari dulu apakah aktif, apa dari dulu nggak aktif. Dan bisa juga tergantung dari berat badan, apakah ini kita ngomongin obes, atau kita ngomongin overweight, atau kita ngomongin yang berat badan normal. Jadi untuk masing-masing sebenarnya beda-beda. Tapi kalau disarankan mungkin bisa dimulai seminggu 3 kali, taruhlah sehari 2 hari in between di tengah-tengahnya. Itu kayak general banget. Tapi kurang lebih gitu lah. 3 kali. Jadi kita ngomong, mungkin kalau pemula ya bisa langsung, tergantung program juga sih. Maksudnya kayak programnya mau gimana. Bisa full body workout, bisa mungkin mau di upper lower body, atau kalau mau langsung main binaraga bisa ke push pull leg. Jadi very, very tergantung. Tapi kalau saran saya gini aja, kalau pemula, kalian pilih satu program aja dan ikuti programnya aja sebenarnya sih. Apapun itu kayak ikutin aja. Pasti berhasil. Oke, dok, ini ada yang bertanya lagi nih. Ada nggak yang disarankan supaya untuk orang yang punya tipe flat feet ya, maksudnya dia kakinya datar. Karena kalau setaunya saya nih, karena kan kaki mungkin ada sebenarnya ada arch-nya sedikit ya normalnya, benar nggak sih? Betul. Jadi gini, saya kasih demo deh biar lebih jelas. Oke, boleh. Oke. Kelihatan ini. Ini kaki saya. Oke, clear. Yes. Kelihatannya flat apa enggak? Kayaknya sih flat ya. Enggak. Ada sedikit arch-nya kayaknya itu ya. Ada sedikit, bener ya? Yes. Ada sedikit. Yes. Sekarang bandingin sama sekarang, ada bedanya nggak? Ini high arch ya? Enggak ya? Atau? Ini sekarang, ini yang pertama. Oke, ini yang pertama. Oke. Ini yang kedua. Ada bedanya nggak? Ya, ada bedanya. Beda kan? Beda. Yang pertama katanya kayak lebih flat. Yes. Yang kedua kalau saya ini lebih arch. Yes, benar. Jadi yang mau saya tunjukkan adalah arch dari telapak kaki Anda itu dipengaruhi oleh otot-otot telapak kakinya, terutama otot jempol. Oke. Jadi kalau saya jadi kalau mana ya buat change kamera. Kok jadi begini? Jadi sampai dok. Jadi kalau jempolnya Anda masukin ke dalam, jadi kalau jempolnya kayak gini, kalau dari bawah, tadi saya gitu doang sih. Nah, ketika jempol saya seperti, kalau jempol saya rapat seperti ini, itu arc-nya bakal turun, arc-nya bakal drop. Oke.
Tapi ketika Oke. jempol saya aktif, jari kaki saya aktif dan saya tekan ke bawah, itu jadi Yes. gede loh. Jadi gede. Iya, benar, Iya. benar. Jadi kalau yang Benar. punya flat feet, solusi paling bagusnya adalah Anda harus melatih otot telapak kakinya. Supaya kakinya kuat Oke. dan arcnya bisa kuat dan bisa tambah tinggi. Karena bisa tambah tinggi. Hmm. Meskipun Anda emang akhirnya flat feet, tapi arc itu bisa dilatih gitu. Ibaratnya gitu. Oh, oke. Saya pernah dengar juga itu ya, Dok ya. Maksudnya orang yang dari lahir punya dia flat feet tapi tetap bisa dilatih ya artinya ya. Bisa, tapi ya ibaratnya lebih susah aja gitu. Oke, Jadi misalnya kalau kita kita nggak flat feet, ya kalau untuk melatih otot telapak kakinya lebih gampang. Tapi kalau yang flat feet ya mesti lebih usaha gitu. Oke, paham. Ibarat kayak orang misalnya, genetik saya tangan saya kecil, tapi misalnya orang genetik saya chest saya kecil tapi back saya gede. Nah sama aja kayak telapak kaki gitu. Kalau otot telapak kakinya rada nggak kuat atau ya kecil, jadinya flat gitu. Ibaratnya gitu. Apakah bisa dilatih? Bisa, tapi mesti lebih usaha aja. Dan pertanyaan orang-orang biasanya cara melatihnya gimana? Paling gampang cara melatihnya, lakuin exercise biasa, semuanya squat, segala macam lunges atau apapun, tapi nggak pakai sepatu. Ketika Anda nggak pakai sepatu, Anda melatih otot telapak kakinya. Gitu aja sih, paling bagus sarannya. Oke, iya. Tapi kayaknya sekarang ya, Dok ya, maksudnya saya cerita aja. Beberapa gym ya, tempat fitness di Indonesia itu malah kalau nggak pakai sepatu bisa kena marah gitu loh, maksudnya nggak dikasih gitu loh. Ya, banyak kayak gitu dan wajar dalam arti kan itu wajar dalam arti karena ya namanya juga di gym takutnya kan kalau rame keinjak atau ke apa kan resiko juga. Tapi banyak kan, jadi sekarang makanya banyak lagi lumayan ngetrend sepatu barefoot untuk nge-gym. Jadi sepatu yang kayak nggak pakai apa-apa. Sepatu yang kayak ada jari-jarinya itu bener nggak sih? Yang kayak itu gitu salah satunya. Itu salah satunya. Tapi banyak banget kok. Banyak banget sepatu barefoot lainnya. Saya ada gak sini? Nggak ada. Tapi jadi banyak jenis sepatu barefoot, nggak cuma jari-jari doang. Yang jari-jari itu namanya Vibram 5 finger. Tapi ada banyak merek lain. Ada banyak merek lain, banyak banget. Biasanya pakai sepatu barefoot, tapi ya Indonesia masih sangat-sangat jarang sih, sangat-sangat jarang. Benar. Dan meskipun ada, kayak harganya nggak masuk akal. Oke, ya benar. Oke, nah ngomong-ngomong masalah cedera lagi nih, Dok. Biasanya nih kan yang paling sering ya orang alami ya kalau mulai olahraga nih, mulai dari pinggang, lutut, dan apalagi ya biasanya ya, sama ankle ya kayaknya ya, sama bahu juga ya, tergantung olahraga apa kita ngomongin. Kalau kita ngomongin fitness gym, ya itu pinggang, lutut, bahu. Iya, benar. Paling sering 3 itu. Oke, jadi kalau lebih baik nih kalau seumpamanya nih kita udah ngalamin nyeri, kita udah seumpamanya nyeri, lebih baik artinya kita boleh nggak kira-kira melatih otot lain, ataukah memang lebih baik melatih otot lain tapi nggak kena seperti itu, boleh nggak sih kira-kira? Jadi sebenarnya kalau taruh misalnya kita cedera di lutut, cedera di lutut, terus Anda mau latihan upper body, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ngelatih otot lain nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau misalnya Anda cedera lutut, terus Anda mau latihan kaki, nah kalau gini yang harus Anda lakukan, satu, gerakan yang sakit jangan dipaksa. Kalau sakit dipaksa yang makin sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa Anda lakukan adalah memodifikasi gerakan yang sakit jadi nggak sakit. Jadi Anda coba-coba, misalnya kalau Anda squat, kalau turunnya jauh sakit, tapi kalau turunnya cuma setengah nggak sakit, ya udah turunnya setengah dulu aja selama masa recovery-nya. Oke, Pak. Jadi jangan di eliminate, jangan benar-benar dihapus, tapi dimodifikasi. Karena ketika Anda benar-benar hapus gerakannya, ya strength drop-nya turunnya jauh banget ntar. Jadi lakuin terus, tapi modifikasi biar nggak sakit. Biasanya kayak gitu. Oke.
Oke, paham. Iya. Jadi kuncinya adalah dimodifikasi, Betul, tapi di titik di batas kita masih bisa, betul, maksudnya kita betul, nggak ngerasa masih nyaman gitu lah betul, istilahnya ya. betul. Itu dia kuncinya. Jadi jangan, Oke. meskipun dimodifikasi, jangan dipaksa sampai fail juga gitu maksudnya. Nah, biasanya gitu sih Oke. orang. Nah, terus ini ada juga nih Ya, seumpamanya nih, Dok, saya mau ah, tanya aja nih, maksudnya oh, ada juga orang kalau seumpamanya nih yang masuk ke komen saya di TikTok ya, ini dia tuh ngomong hmm, kalau saya olahraga nggak sampai pegel itu nggak enak gitu loh. hmm. Maksudnya mereka ngerasa bahwa sebenarnya tuh harus all out banget gitu ya. Itu kira-kira bisa nggak sih ningkatin resiko cedera? Bisa nggak Bisa sih kalau banget. kayak gitu? Ya bisa banget sih, sebenarnya bisa banget. Tapi ya sekarang tergantung orang yang mereka olahraga tujuannya buat apa. Kalau emang tujuannya adalah, wih, saya pengen pegel, ya udah gitu kan. Emang tujuannya mau pegel biar berasa gerak, ya itu pilihan masing-masing orang. Tapi sekarang kalau Yes. tujuan Anda adalah membangun otot, nurunin berat badan dengan optimal tanpa cedera, ya jangan dipaksa sampai pegel terus. Mm-mm. I Karena see. pegel pegel bukan berarti efektif. Pegel ya pegel aja, berarti Anda kebablasan gitu. Betul. Uh, Karena mungkin masih ada mindset bahwa sebenarnya mereka berpikir bahwa olahraga sampai pegel banget itu berarti mereka senang. Wah, ini berarti efektif nih olahraganya nih. itu lumayan, itu agak salah karena pegel bukan berarti efektif. Malahan kalau di kebanyakan kasus ya, bukan untuk semua kasus, kalau Anda setiap habis Yes. nge-gym pegel terus, berarti ada yang salah dari cara latihan atau program Anda. Nah, Benar. karena kalau Anda pegel, misalnya Anda lagi lakuin program nih ya, oke, minggu pertama, minggu kedua pegel nih, tapi minggu ketiga seterusnya udah nggak pegel. Nah, berarti itu benar. Tapi kalau setiap minggu, setiap hari pegel habis nge-gym, berarti Anda kebablasan terus. Anda nggak ada waktu buat adaptasi, nggak ada waktu buat recovery, which is nggak efektif sebenarnya kalau kayak gitu. Oke. Iya. Apalagi kalau kita ngomongin kekuatan atau strength. Kalau tujuan Anda ingin menjadi lebih kuat, itu latihannya malah nggak boleh sampai pegel, nggak boleh sampai fail. Kalau sampai fail, Anda udah kebablasan, recovery-nya nggak cukup, nggak pasti lemas. Ya benar. Makanya kalau kita bodybuilding, kalau kita bina raga atau kita nurunin berat badan, kadang-kadang kita agak maksain dikit repetisinya gitu lah, nggak masalah. Tapi kalau kita ngomong strength, kita nggak mau maksain. Makanya mereka biasanya, oh hari ini saya mau ngangkat beban segini, repetisinya segini. Nggak dipaksain karena emang targetnya segitu. Kalau misalnya mereka lebihin nih, maksain, ntar minggu depannya nggak bisa ngangkat beban yang lebih berat, recovery-nya nggak cukup. Kalau kita ngomongin strength. Kalau yang bina raga atau hypertrophy atau low sweat ya beda lagi gitu. Oke. Berarti tergantung goalnya lagi ya, Dok ya? Betul banget. Tergantung goalnya banget. Setuju. Oke. Karena di sini sih, saya yakin banget sih kalau di sini mostly adalah di TikTok saya ini followernya kebanyakan orang pingin lose weight sih. Karena 85%-nya adalah 85% follower dari kami ini wanita semua ini dan nanyanya seputar diet terus. Ya kalau kita ngomongin low sweat sebenarnya ya olahraganya kalau dari saya ya pilih aja yang kalian suka gitu, yang bisa terus menerus, mau itu latihan beban, mau itu cardio atau apapun. Ya kalau emang low sweat doang ya cari yang bisa di maintain aja sebenarnya sih, yang bisa dijaga lah gitu, diterusin lah konsisten. Benar. Oke. Oke, ini mau tanya lagi nih, Dok. Karena kan ada juga nih orang yang skeptis, maksudnya mereka pinginnya kardio aja nih. Ya. Karena kardio aja kalau dia pingin nurunin berat badan. Terus kalau mereka seumpamanya mau nambahin dengan latihan strength training, dengan strength training itu ada nggak efeknya? Maksudnya mengurangi risiko cedera atau apa gitu, bisa nggak sih sebenarnya? Jadi gini, strength training itu kan dilakukan untuk memperkuat otot dan sendi dan tulang-tulangnya gitu kan. Betul. Semakin kuat ototnya, tentu saja semakin besar kapasitasnya. Ibarat kalau ototnya kecil itu kapasitasnya cuma 20 kilo, kalau ototnya gede kapasitasnya bisa nambah 40 kilo, 50 kilo. Semakin kuat ototnya tentu saja kapasitas otot tersebut semakin besar.
Jadi ya kardio ya tidak memperkuat otot, kardio hanya untuk jantung dan membakar kalori. Jadi sekarang kalau kita nanya, kalau Anda ingin mencegah cedera dalam aktivitas sehari-hari Anda, strength training harus. Oh, oke. Ya. Karena kardio nggak ada efek kayak gitu kan. Kardio efeknya cuma lebih di jantung, di kesehatan peredaran darah kardiovaskular, dan di membakar kalori. Itu. Jadi kalau kita ngomong sekarang, kalau tujuan Anda ingin mengurangi kolesterol, mengurangi resiko sakit jantung, mengurangi resiko stroke, pilihannya adalah cardiovascular exercise, mesti kardio. Tapi kalau tujuan Anda adalah, kalau tua saya masih bisa jalan, saya masih mau bisa angkat beban, saya masih mau bisa hiking, saya masih mau bisa nanjak gunung, saya masih mau bisa ngangkat beban dari lantai, itu harus strength training. Oke. Yes. Jadi meningkatkan fungsi tubuh kita ya kalau strength training itu istilahnya ya dok ya, benar ya? Betul. Jadi kalau strength training untuk otot, tulang, sendi, untuk gerakan. Kalau kardio untuk jantung, untuk peredaran darah, kurang lebih gitu. Oke. Ya, berarti udah. Ya. Oke, jadi ini info lagi nih buat teman-teman. Kalau yang punya pertanyaan seputar tentang olahraga, kalian punya apa? Kalian pengen cerita, boleh di komen ya, silakan. Nanti bisa saya tanyakan ke Dokter Andi sekaligus. Oke. Seumpamanya nih, mau nanya lagi nih. Masalah postur nih, kalau postur tubuh itu ngefek nggak sih sama cedera? Postur tubuh tuh bener-bener bisa ngefek nggak sih sama cedera? Kalau olahraga itu sebenarnya? Bisa enggak. Misalnya gini, sebagai contoh, postur Anda bungkuk. Punggungnya bungkuk seperti ini, pinggangnya bungkuk, oke? Kalau postur Anda bungkuk, Anda disuruh deadlift sama squat, kemungkinan besar Anda nggak bisa neutral ini ya, bungkuk terus. Jadi tentu saja dalam kasus ini ya bisa membuat cedera gitu. Nah, betul. Ya, jadi ya jawabannya bisa. Tapi ya sekarang kalau misalnya postur Anda bungkuk, tapi Anda cuma bicep curl doang, ya nggak masalah gitu kan. Oh iya, benar. Jadi tergantung lagi ya. Betul, tergantung. Tapi ya in general bisa ngaruh banget. Ngaruh banget in general. Tapi ya, jadi sebenarnya gini, postur itu sebenarnya postur itu tergantung dari apa yang mau Anda capai. Kalau misalnya saya lagi mikir apa yang bagus posturnya bungkuk. Olahraga apa ya yang bagus punya postur bungkuk? Kayaknya nggak ada sih, tapi misalnya jadi gini, kenapa orang bilang postur tegap itu bagus? Soalnya ya kalau posturnya tegap itu ibarat kerja otot-otot di tubuh Anda bisa lebih optimal. Anda bisa lompat lebih tinggi, Anda bisa berlari lebih kencang, Anda bisa nendang bola lebih kencang, segala macam. Jadi makanya nggak ada atlet yang posturnya bungkuk, karena ya postur bungkuk nggak bagus untuk performa. Ya, gitu aja. Jadi makanya ya postur tegap itu bagus untuk performa. Tapi sekarang kalau untuk kesehatan, untuk aktivitas sehari-hari, ya sebenarnya kuncinya bergerak aja sih. Jangan terlalu terpaku sama postur. Yang penting bergerak. Kuncinya bergerak. Itu dia. Oke, paham. Oke, berarti lebih arahnya sebenarnya postur itu ke performa daripada kalau untuk kesehatan ya nggak seberapa efeknya gitu ya istilahnya kalau nggak parah ya. Yes, betul. Dalam arti gini, sekarang kalau misalnya ketika orang ngomongnya biasa postur duduk ya. Yes, duduk. Betul, paling sering. Sekarang kita coba, kita duduk tegak banget begini selama 1 menit. Pegel nggak? Kemungkinan besar pegel pinggangnya. Yes. Iya, pasti kalau Anda duduk begini, tegak terus 1 menit, badannya tegak, tapi pasti pegel pinggangnya. Jadi kayak sebenarnya ya kalau Anda tahan begini, ujung-ujungnya 1 jam, Anda sakit pinggang pasti, ototnya kaku. Jadi sebenarnya kuncinya bergerak, jangan terlalu tegak terus kalau duduk,
jangan terlalu bungkuk terus juga. Jadi mesti gerak. Nah. Oh, oke. Oke. Berarti benar ya, kayak ada istilah bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan untuk bergerak. Betul. Betul. Betul ya? Ya, oke. Benar, Oke, setuju oke. banget. Jadi kalau semuanya kita, karena sekarang kan gaya hidup kita, gaya hidup kita yang namanya pasif, nah itu yang menyebabkan bahwa sebenarnya jadi kaku ya gitu istilahnya ya. Bener banget, bener banget. Itu dia yang nyebabin orang jadi kaku, jadi sering pegel-pegel segala macam karena mereka nggak bergerak. Itu kuncinya sekarang sih. Apalagi kalau lagi WFH gini kan di rumah semuanya depan komputer, depan laptop, ya makin parah biasanya kan. Nah, tapi dengan catatan, gini oke, mungkin biar nggak bingung. Jadi yang nyebabin kaku atau pegel-pegel itu dua hal. Ketika Anda nggak bergerak, atau ketika Anda bergeraknya terlalu ekstrim, terlalu banyak. Iya benar. Kalau kedikitan atau kebanyakan, itu Anda pegel dan kaku. Jadi mesti tengah-tengah, itu kuncinya. Biar nggak salah. Oh, cari balance-nya ya berarti ya, Dok ya? Betul. Ya ibarat sekarang kalau Anda lari ya 10 jam ya pasti pegel, pasti kaku gitu kan, kebablasan. Betul. Jadi betul. Itu kuncinya sih. Nah. Oke. Benar banget. Berarti jangan ekstrim lah istilahnya ya. Betul. Jangan ekstrim. Oke. Kalau mau ekstrim mesti pelan-pelan. Oke. Ini ada kira-kira kalau seumpamanya nih orang ngerasa dia nggak pede nih sama posturnya, apakah benar-benar harus diperbaiki nggak kira-kira? Maksudnya bisa nggak sih diperbaiki dengan kita melakukan exercise gitu ya? Gitu. Ya, benar-benar bisa diperbaiki nggak sih kira-kira? Di kebanyakan kasus, I would say mungkin sekitar 90% kasus itu bisa banget diperbaiki. Bisa, bukan berarti gampang. Oke. Dalam arti ya, kalau memperbaiki postur ya ibaratnya Anda mesti ada dua hal. Satu, Anda mesti latihan sesuai dengan bentuk postur Anda dalam arti. Misalnya kalau posturnya seperti bungkuk begini, Anda bungkuk begini, saudaranya maju begini. Berarti ada dua hal yang mesti Anda latih. Dari punggung atas, mesti lagi tegak. Terus dari shoulder, mesti lebih belakang. Boom. Begini. Jadi ya, kalau Anda bungkuk begini, bahunya maju, Anda mesti latih thoracic extension, biar tegak. Terus scapular retraction, biar mundur. Dan shoulder external rotation. Jadi spesifik gitu latihan. Tergantung dari bentuk posturnya. Jadi kalau dari begini, kalau saya tegakin punggung, dorong jepit scapula atau tulang belikat ke belakang, putar dikit, ya tegak. Ya udah gitu. Jadi bisa banget, tapi tergantung dari masalahnya di mana. Ibaratnya ya sebenarnya Anda bisa aja lakuin semua, tapi ya makan waktu banget. Jadi mestinya yang spesifik buat Anda gitu, di mana masalahnya. Apakah di punggung yang bungkuk, apakah bahunya yang muter ke dalam, atau gimana gitu kan. Oke. Tergantung dari situnya sih. Oke, ini ada yang tanya lagi nih, Dok. Kalau bunion itu gimana itu, Dok, kira-kira? Kalau ada yang sampai dia kasusnya berdiri aja tuh sampai sakit ya? Iya, kalau bunion. Saya ada gambarnya ya. Bentar ya, saya coba lihat. Sini ada gambarnya. Nih. Bunion nih kondisi nih. Jadi yang jempolnya masuk, ini bunion. Oke. Jempolnya masuk ke dalam. Penyebab jempolnya masuk ke dalam itu adalah, saya coba lihat. Dan kayaknya nggak ada. Nah, kemarin saya baru share nih. Bisa share foto guys ini coba ya. Bisa kok di tanda kayak pensil ini ada klip. Pensil ya? Ya. Terus ada efek. Ya. Tekan efek. Ya. Tekan efek terus nanti ada di background dia. Pilih di yang background kalau tahu ya, yang background. Mungkin kalau dokter pernah main TikTok, jadi dia tuh ada bisa dikasih background. Ya itu bisa nih. Nah bisa nih. Nih buat yang bunion ya, mana ya? Saya baru buat kemarin nih. Nah, kok backgroundnya malah ini salah. Tinggal dipilih gambarnya dok. Ya, pas. Musik sedikit. Nah, tuh. Jadi penyebab jadi kaki masuk ke dalam itu adalah biasanya di kebanyakan kasus sepatu yang terlalu sempit. Oke. Jadi kalau sepatunya sempit banget,
Kalau sepatunya sempit banget kayak di gambar ini, itu dia bisa ngejepit. Ibaratnya kayak orang dipingit di sepatu kakinya kecil gitu. Sama dengan bunion. Penyebab bunion adalah pemakaian sepatu yang sempit dari kecil hingga dewasa. Jadi lama-lama dia masuk dalam. Jadi sebenarnya bukan genetik atau gimana, tapi emang salah pemakaian sepatunya. Kalau sepatu Anda seperti yang ini, yang lebar, ya nggak bakal bunion. Intinya gitu. Sekarang kalau udah terlanjur gimana? Kalau udah terlanjur ya biar nggak sakit, yang pertama ya kalau misalnya berdiri aja udah sakit, tentu saja ya mesti minum obat dulu. Nggak bisa diapain kalau gitu. Tapi langkah pertamanya adalah ya jangan pakai sepatu yang sempit, itu dia. Jangan pakai sepatu yang sempit. Udah gitu, jangan pakai sepatu yang sempit, terus Anda mesti pakai kayak banyak kayak macam-macam toe korektor ini, semacam ini. Ini toe korektor buat dia nge-spread jari kakinya. Jadi kalau bunion jadi nggak ngebiasain. Nah, pakai toe korektor seperti ini. Supaya jadi kurang lebih kayak jadi kayak sebelumnya kayak gini, dipakai toe korektor. Jadi kayak gini. Jadi normal. Ibaratnya gitu. Tapi ini butuh proses, dalam arti tergantung dari separah apa, biasanya kayak butuh waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun untuk kembali normal jari kakinya. Untuk jadi bunion aja lama, istilahnya mau perbaiki ya tentunya butuh waktu juga ya, bener ya dok ya? Bener banget. Biasanya pasien saya yang punya bunion ini biasanya wanita di umur 40-50 tahun. Itu sering banget ya pasti. Oh ya benar. Kayaknya kalau klien kami juga saya perhatikan umur 40 gitu udah bunionnya kelihatan memang. Iya, kenapa? Bahkan sekarang banyak yang lebih muda. Kenapa? Karena ya ketika muda mereka pakai heels terus yang lancip atau pakai flat shoes yang ujungnya lancip, semuanya yang lancip. Jadi ya dia ujung-ujungnya ketika tua ya bunionnya parah. Dan biasanya umur 25 ke atas tuh udah bunion tapi belum sakit. Terus umur 40-nya baru berasa sakitnya. Biasanya gitu. Iya benar. Biasanya gitu sih. Padahal ini gampang banget di-prevent, tapi ya namanya terkadang orang ya fashion lah, pakai heels segala macam. Ya betul. Karena kerjaan juga mungkin mereka harus menuntut ya. Betul. Makanya, tapi ya kalau kayak gitu ya mesti diimbangi aja, dalam arti ya sebisa mungkin kalau lagi nggak ada tuntutan, jangan pakai sepatu atau pakai sepatu yang ujungnya lebar. Itu yang penting sih. Pakai sepatu yang ujungnya lebar. Ini jadi melebar ya pembahasannya ya. Santai. Ya, Nah, jadi sebenarnya ini benar-benar ilmu yang memang bahkan saya banyak belajar banget nih ilmunya hari ini. Thank you. Nah, ini satu lagi ya dok yang mau tanya nih. Kalau pendinginan itu kalau seumpamanya ada juga yang bilang bahwa pendinginan itu bisa nggak sih meningkatkan, kalau umpamanya orang ini malas pendinginan, ya udah biarin aja kayak gitu. Itu ada nggak efeknya umpamanya ke cedera juga nggak sih kalau masalah pendinginan? Kan tadi bicara tentang pemanasan nih. Ya, nah betul. Itu pendinginan tuh ada nggak sih efek ke sana juga sebenarnya? Jadi sebenarnya tergantung dari latihannya. Gini, pendinginan itu berfungsi agar tubuh Anda yang dari mode exercise, dari kayak lari-lari, exercise, denyut jantungnya tinggi, ototnya aktif terus, berubah menjadi relax. Jadi biar nggak kaget, itu tujuan pendinginan. Biar nggak langsung kaget, dari detak jantungnya 200, tiba-tiba langsung ke 50 tidur. Biar nggak kaget. Jadi sekarang, kalau olahraga yang Anda lakukan adalah olahraga yang high intensity, yang denyut jantungnya naik, Anda mesti lari-lari, angkat beban, lompat-lompat, pendinginan itu harus. Karena denyut jantungnya naik nih. Jadi kalau Anda habis lakuin kelas, misalnya kelas sirkuit atau ngapain, terus Anda nggak pendinginan, Anda langsung tidur, atau nggak Anda langsung nyetir di mobil, nggak pendinginan sama sekali, itu bisa nggak bagus untuk kedepannya. Tubuhnya kaget lah, badannya kaget, recovery-nya lebih lama gitu. Ibaratnya gitu. Recovery lama. Betul.
Tapi kalau Anda Oke. nge-gym biasa doang, Anda cuma angkat beban biasa, main beban biasa, intensitasnya nggak besar, nggak sampai ngos-ngosan, ya sebenarnya pendinginan nggak perlu juga. Oh, oke. Dia tergantung Oke. olahraganya. Jadi pendinginan itu berfungsi untuk mengembalikan badan Anda ke kondisi semula. Kondisi sebelum exercise Hmm, gitu. Biar badannya nggak kaget. hmm, Itu kuncinya. oke, Jadi kalau paham, saya paham, pribadi, paham. kalau saya habis lari atau saya habis circuit training atau high intensity training, itu biasa pendinginan gerak-gerak dikit sama stretching-stretching dikit. Ya. Tapi kalau biasanya cuma habis latihan tangan, ya enggak, saya nggak pendinginan biasanya. Oke, Hmm, oke. kurang lebih gitu. Oke, oke Dok, ini Hmm, pertanyaan nih, karena ini agak tren hmm, ya. Jadi hmm. karena PSBB ini beberapa orang itu suka ngikutin video workout di YouTube dan which Ya, is itu seringnya adalah dengan metode HIIT, high ya, intensity interval training. ya. Kira-kira kalau untuk pemula dianjurkan nggak sih kira-kira kalau modelnya HIIT itu, sirkuit HIIT itu? Um, agak susah lagi tergantung dari umur dan kapasitas, tapi secara garis besar, kalau Anda masih muda, di bawah 25 tahun, silahkan aja, kemungkinan besar resikonya kecil. Tapi kalau Anda udah 30 tahun ke atas, kalau bisa jangan hit dulu. Soalnya ya, badan Anda bisa lebih cepat kaget dibandingkan dengan yang masih muda. Sebenarnya sarannya secara garis besar ya jangan pelan-pelan gitu, jangan langsung maksa. Tapi sekarang kalau anak muda ya, they can recover, masih muda, badan masih sehat, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah tua, mendingan ya jangan langsung maksa gitu. Apalagi kalau Anda tahu berat badannya berlebih, Anda nggak pernah exercise, jangan dipaksa, dengerin kata badan aja. That's what I would say. Oke, paham, 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 paham. Berarti itu tergantung lagi ya dengan Ya, kondisinya orangnya benar, lagi ya. Oke, benar. oke. Ikutin kata badan aja. Kalau Anda udah nggak kuat ya jangan dipaksa aja sih sebenarnya. Yang penting Hmm. konsisten. Jangan mentingin intensitas dalam latihan sehari, tapi mentingin apakah kalian melakukan latihan tersebut dengan konsisten selama bertahun-tahun. I think yang paling penting itu sih. Betul, betul, betul. Nah, konsistensinya. Nah. Karena masih banyak sih ya kalau dari Nah, teman-temannya, maksudnya teman-teman itu mereka nah, itu karena tergiur pingin cepet cepet. nurunin berat badan, Jadi mereka itu maksa ya. ngejar ya maksa terus loh. Saya sampai bingung kenapa harus setiap hari. Itu pertanyaan saya pikir. Apalagi ada bilang HIIT setiap hari. Hah? Saya bingung. Emang nggak capek ya setiap hari juga ya? Sebenarnya kalau mereka bilang bisa HIIT tiap hari, kemungkinan besar ya HIIT-nya nggak beneran HIIT gitu. Oh gitu ya? Ya, kalau enggak HIIT tiap hari seminggu tuh capek banget, mana bisa. Kalau beneran HIIT, kalau beneran high intensity ya. Oh iya betul betul. Karena bisa jadi mereka cheating di tengah-tengah Iya, harusnya istirahatnya cuma berapa detik terus iya di cheating makanya, agak makanya, lamaan iya ya. makanya. Bener, makanya. Bener bener bener. Iya, mana bakal bisa, susah banget HIIT tiap hari. Bener bener. Memang bakalan fatigue banget, capek banget sih. Fatik banget. Bener banget. Iya sih. Oke. Oke, Dok. Nah, Mungkin pertanyaannya Hah? eh di sini mungkin teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, Dok. Nah, mungkin Oke. ada nggak kira-kira pesan buat teman-teman nih yang Nah, baru mulai olahraga? Ada nggak kira-kira pesan terakhir seumpamanya nih baru mulai olahraga supaya istilahnya kita kan pingin kalau orang dulu kan bilangnya mikirnya gini nih, kamu atlet bukan cedera iya, ya kan jangan sampai ya maksudnya sampai kayak gitu ya. ngerti. Ya, saya Ngerti. pernah digituin sama orang tua saya, kamu atlet aja kamu ngapain kok bisa sampai cedera sih? Ngerti. Ada nggak sih Mungkin, maksudnya pesan-pesannya? mungkin kalau gitu sebenarnya paling gini, saran paling utama sebenarnya untuk mencegah cedera adalah satu, Anda dengerin kata badan Anda, dalam arti ya kadang-kadang kan orang soalnya sering oh iya no pain no gain ya, kalau udah sakit ya jangan dipaksa Yes, gitu. yes, Kalau yes. sakit dipaksa ya sama aja pak, misalnya gitu. Terus juga misalnya
Kalau udah ngos-ngosan, ya udah. Misalnya Anda udah latihan nih, misalnya Anda latihan, misalnya Anda squat udah capek banget nih pakai beban yang berat, udah di repetisi ke-8, tapi Anda udah capek. Kalau Anda maksa beban berat, teknik Anda hancur, cedera, jadi mendingan stop aja. Jadi sekarang saya kayak kalau latihan udah, dan saya saranin ke orang-orang yang mesti kayak yang kita tipikal lah, kita maunya cuma lose weight, gain muscle gitu. Ya kalau latihan begitu jangan maksain terus. Kalau 8 udah capek, 8 aja gitu. Nggak usah dipaksain sampai 12 gitu misalnya targetnya. Jadi dengerin kata badan Anda gitu. Jadi jangan misalnya gini, biasanya orang, oh iya, minggu lalu saya pakai 20 kilo, nggak apa-apa, tapi kok minggu ini pakai 16 kilo udah berat ya? Kalau gitu jangan tambahin 20 kilo. Dengerin kata badan Anda di hari H. Karena kondisi badan tiap hari kan beda-beda. Anda bisa kurang tidur, bisa kurang makan. Jadi jangan ikutin kata minggu lalu atau bulan lalu gitu. Dengerin kata badan Anda di hari itu. Saran saya paling itu sih. Oh, oke, benar. Karena kondisi orang kan juga kita namanya maksudnya cuman fitness antusias, maksudnya bukan atlet yang memang diatur makan dan tidurnya. Betul. Jadi nggak bisa. Maksudnya atlet aja itu kadang bisa kondisinya nggak bisa naik terus. Apalagi kita ya kan. Betul banget. Jadi kayak orang tuh seringnya gini kayak, oh ya minggu lalu saya lari setengah jam nggak apa-apa, tapi masa minggu ini 15 menit udah capek gitu. Maksudnya kayak ya karena kondisi tiap hari beda-beda. Kalau Anda 15 menit udah capek, Anda paksain 30 menit ya cedera ujung-ujungnya. Gitu loh maksudnya. Jadi makanya harus dengerin kata badan di hari H-nya. Ikutin kata badan Anda. Oke. Semoga membantu. Oke, thank you banget nih Dok udah sharing dengan kita dengan malam hari ini. Thank you for inviting. Ya, thank you banget sharing juga. Mungkin kalau dokter punya acara lagi boleh silakan. Acara maksudnya? Sorry, maksudnya kalau dokter punya kesibukan lain atau ada sesuatu nggak Dok? Umpamanya kalau dokter mau ada, maksudnya dokter biasa, sorry ya, saya terakhir ya Dok ya. Sorry, nggak kedengeran? Sorry, terakhir Dok. Maksudnya kalau seumpamanya ini dokter kan tinggalnya di daerah Jakarta nih. Betul. Ya, kalau ada teman-teman yang di daerah Jakarta yang kebetulan nonton live ini, pingin fisioterapi ke tempatnya dokter, bisa lihat di mana kira-kira? Bisa di WA aja atau di TikTok jarang, di WA sih mungkin, di IG maksudnya lebih gampang, di The Indofisio paling gampang. Iya, di IG Indofisio atau TikTok saya juga mulai coba post rutin di TikTok juga, tapi mungkin kayak konten TikTok dan Instagram sangat-sangat berbeda jauh. Jadi meskipun sama-sama edukasi kan, tapi kayak beda jauh banget. Jadi ya tergantung dari Andanya aja levelnya semana, dan ya jadi di dua itu aja sih sebenarnya. Oke, iya. Oke, thank you banget Dok untuk waktunya. Thank you for having me.